Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Rija Arifin Dan saya Ilham. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mengenai sistem hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum yang adil. Maka terdapat sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Lantas, seperti apa sistem hukum dan peradilan tersebut? Nah, sistem hukum dikenal pula dengan istilah tata hukum. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum adalah hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tujuannya untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat mencapai ketertiban. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, tata hukum di Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Maka dari itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bertuang dalam naskah kemerdekaan sebagai berikut. 1. Proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia yang ingin menciptakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat, rakyat, dan berdasarkan. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka ditetapkan pula tata hukum Indonesia yang kemudian diturunkan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya yaitu sistem peradilan di Indonesia. Sebelum penjelasan tentang sistem peradilan di Indonesia, berikut penjelasan mengenai lembaga peradilan. Pengertian lembaga peradilan adalah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini juga merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran-peran lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Peran dari lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan lembaga legislatif, eksekutif, dan lainnya. Namun, lembaga peradilan ini dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Tujuan dibentuknya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Selanjutnya, makna dan karakteristik dari hukum. Nah, seorang filsuf pernah mengatakan bahwasanya hukum itu diibaratkan seperti kebun binatang, yang mana artinya hukum itu adalah suatu aturan ataupun tata tertib ataupun kaidah hidup. Namun, sampai saat ini masih belum ada kesepakatan mengenai arti dari rumusan tersebut. Kemudian, hukum itu dibagi menjadi beberapa golongan, di antaranya yang pertama, berdasarkan sumbernya, meliputi hukum undang-undang, hukum traktat, hukum kebiasaan, dan hukum jurisprudensi. Kemudian, berdasarkan tempat berlakunya, meliputi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, meliputi hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Nah, hukum dalam bentuknya ini sering kita temui dan sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tempat berlakunya ada hukum negatif dan hukum positif. Kemudian, hukum berdasarkan cara mempertahankannya ada hukum material dan hukum formal. Berdasarkan sifatnya ada hukum yang mengatur dan ada hukum yang memaksa. Berdasarkan wujudnya ada hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan isinya
hukum publik, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum internasional. Dan yang terakhir ada yang dinamakan hukum privat atau sipil, meliputi hukum perdana dan hukum perniagaan. Oke guys, jadi Penerapan hukum di Indonesia ini sangat penting agar terciptanya suasana yang aman, damai, dan tentram.